selesai dibacakan dan masih dibacakan. Di antaranya adalah Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan juga Kuching. Sementara kota-kota besar lainnya yang memiliki jumlah DPT cukup besar yang sudah selesai, di antaranya adalah di Melbourne, Australia, dan juga di Tokyo, Jepang, serta Taipei, Taiwan. Sejak siang hingga sore tadi pukul 3, memang pasangan Jokowi Dodo dan juga Yusuf Kala sempat unggul di beberapa PPLN dan sempat mengantongi suara yang cukup tinggi. Namun pada saat terakhir ini, dari pukul 5 hingga jeda saat ini, dibacakan perolehan suara di Kuala Lumpur, pasangan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa saat ini unggul dengan perolehan sementara 193.000 suara. Sementara Jokowi baru memperoleh suara 155.000 suara. Namun ini masih sementara karena baru 16 PPLN dari total 130 PPLN. Tadi sempat terjadi beberapa pembahasan yang cukup alot, terutama dengan jumlah DPT WNI yang cukup tinggi, di antaranya untuk PPLN Jeddah Arab Saudi. Tadi sempat terjadi perdebatan dan juga pertanyaan dari masing-masing kubu, baik kubu nomor 1 maupun kubu nomor 2, mengenai mengapa jumlah partisipasi di Jeddah yang sangat rendah. Tercatat partisipasi warga negara Indonesia yang menyalurkan hak suaranya hanya 1,75% saja. Tadi KPU dan juga PPLN Jeddah sempat menyatakan bahwa warga negara Indonesia di sana cukup kesulitan untuk menyalurkan suaranya ataupun mengembalikan surat suara karena tidak dapatnya izin dari atasan ataupun bisa dikatakan majikan mereka di sana. Untuk Jeddah sendiri, tadi sudah selesai dan sampai saat ini masih dibahas untuk PPLN Kuala Lumpur dan masih belum selesai karena semua peserta pleno ini harus jeda untuk melaksanakan sholat maghrib dan juga buka puasa bagi yang muslim dan juga bagi yang menjalankannya. Bisa saya sebutkan bahwa perolehan suara di PPLN yang masih dibahas saat ini di Kuala Lumpur untuk Prabowo Subianto memperoleh 111.794, sementara Joko Widodo dan juga Yusuf Kala 20.891. Masing-masing tim ses tadi juga mengungkapkan pendapatnya, berapapun hasilnya yang diperoleh, masing-masing tim ses menyatakan agar adanya transparansi dari masing-masing perolehan, karena jika dilihat lagi memang partisipasi untuk PPLN Kuala Lumpur juga tidak terlalu tinggi, hanya 31% saja. Artinya di mana suara dari sistem drop box dan juga pos ataupun sistem pemilihan langsung yang tidak tersalurkan atau tidak sampai dan sampai akhirnya tidak terhitung oleh panitia pemilu luar negeri. Andi nih. Prihadi melaporkan dari gedung KPU Jakarta. Kami terus tunggu perkembangan dari Anda. Berdasarkan rapat di Pleno KPUD DKI Jakarta, pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK unggul di sebagian besar wilayah di Jakarta. Dari hasil penetapan perolehan suara di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK mengungguli perolehan suara Prabowo Hatta. Pasangan Prabowo Hatta unggul di 2 kota, sementara pasangan Jokowi JK berjaya di 4 kota di DKI. Di Jakarta Selatan dan Timur, perolehan suara Prabowo Hatta lebih tinggi dibandingkan perolehan suara Jokowi JK. Sementara perolehan suara untuk pasangan Jokowi JK menang di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan juga Pusat, kemudian Kepulauan Seribu.
Proses rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat kabupaten kota di sejumlah daerah telah selesai dilakukan. Perolehan suara untuk sementara masih unggul untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK. Di kota Bengkulu, pasangan Jokowi JK hanya unggul di 3 kecamatan dari total 9 kecamatan. Meski hanya 3 kecamatan, secara keseluruhan di kota Bengkulu, pasangan Jokowi JK memperoleh suara sebanyak 50,61%, sementara Prabowo Hatta kurang dari 50%. Kemenangan pasangan Jokowi JK juga terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Tak hanya menyapu bersih kemenangan di 13 kabupaten dan 1 kota, pasangan Jokowi JK juga memperoleh suara cukup signifikan. Di Kabupaten Gunung Mas misalnya, Jokowi JK memperoleh hampir 78% suara. Sementara Prabowo Hatta memperoleh 22,14% suara. Di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Jokowi JK memperoleh sekitar 68% suara, sementara pasangan Prabowo Hatta memperoleh 31,87%. Dan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jokowi JK meraih 53,87% suara, dan pasangan Prabowo Hatta sebanyak 46,13% suara. Hal yang sama juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Di Kabupaten Parangujung di Provinsi Jawa Timur ini, Capres-Cawapres Jokowi JK mendapat perolehan suara sebanyak 539.000 lebih suara atau hampir 60%. Sedangkan Prabowo Hatta 361.000 suara atau 40,13%. Sedangkan Prabowo Hatta 361.000 suara atau 40,13%. Pasangan Jokowi JK juga memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dari total suara sah 56.671, Jokowi JK memperoleh 47.371 suara atau hampir 84%. Sementara pasangan Prabowo Hatta hanya sekitar 16%. Tim Liputan, Metro TV. Hingga Kamis siang, ada 96% data suara di KPU yang masuk menyatakan keunggulan suara pasangan Jokowi JK hingga 5% atau terpaut 7 juta suara dibandingkan pasangan Prabowo Hatta. Pihak Tim Ses Prabowo Hatta berbeda pendapat perihal real count sementara KPU ini. Jelang selesainya proses real count sementara di KPU menunjukkan pasangan Jokowi JK unggul 5% atau terpaut 7 juta suara daripada pasangan Prabowo Hatta. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni yakin KPU bisa menyelesaikan 100% data dari berbagai kabupaten di Indonesia Kamis ini. Memang hampir sama dengan quick count. Misalnya di web KPU itu kan kita bisa lihat C1 dan DA ya. Dari kecamatan ya masih konsisten dengan beberapa hasil quick count yang menunjukkan selisih sekitar 5%. Nilai ini sama dengan yang dilansir situs kawalpemilu.org yang kemudian turut diakui oleh anggota tim sukses pasangan Prabowo Hatta Pius Lustrilanang dalam akun media sosialnya. Pius memberi judul pernyataannya beroposisi sama terhormatnya dengan pemerintah. Namun pernyataan ini berbeda dengan pendapat tim ses Prabowo Hatta lainnya. Tetapi di database kita, kemudian di tabulasi yang kita berikan kepercayaan melalui Partai Keadilan Sejahtera, itu kita justru berbanding terbalik ya. Jadi tetap Pak Prabowo dan Hatta di atas 50%, sementara Pak Jokowi di bawah 50%. Menyangkut data real count tadi, saya berpandangan bahwa data yang masuk ke KPU itu bisa saja berbeda dengan apa yang dilakukan perhitungan pada tanggal 20 sampai 22 Juli yang akan datang. Di sisi lain, penghitungan suara DPT luar negeri masih berjalan sejak pukul 2 Kamis siang, dengan perkiraan ada 2 juta suara pemilih di luar negeri. Meskipun demikian, jumlah suara luar negeri ini diperkirakan masih tetap sulit menggeser keunggulan 5% suara Jokowi JK. Tim Liputan, Metro TV.